Baik, selamat sahabat semua. Selamat malam. sahabat. Ya, selamat bertemu kembali Selamat di sahabat. PGSSI. Ya, kita akan mulai acara PGSSI pada malam hari ini. Dan nanti yang akan membacakan ayat Ibu Stan Triwandono dan Bapak Joko Santoso. Ya, Pendeta. Dan kita akan memulai acara ini sebagaimana tadi disepakati, kita akan berdoa untuk nama-nama yang ada di chat room yang perlu didoakan. Bagi mereka yang belum menuliskan, boleh tuliskan nama-nama. Dan selama acara berlangsung, mohon speakernya dalam posisi mute, ya. Jangan ada suara-suara karena nanti kita punya recording kurang bagus hasilnya kalau ada suara-suara. Jadi demikian. Juga pada saat tanya jawab, tolong tuliskan. Jika ada pertanyaan, tuliskan pertanyaan di chat room. Yang mau bertanya langsung boleh raise hand. Dan pastikan pertanyaan-pertanyaan adalah berhubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini. Jadi jangan keluar dari jalur. Baik, kita akan memulai acara ini dengan doa. Sebagaimana tadi kita telah sepakati, doa buka ini akan dilayangkan oleh Pendeta Jonathan Kuntaraf karena akan mendoakan nama-nama yang ada di chat room. Dan nanti doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Glory Wangania. Jadi mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Silakan Pendeta Kuntaraf untuk doa nanti dibacakan juga yang ada di chat room. Oke. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan, bersyukur oleh sebab kami mempunyai Tuhan yang menjadi pencipta kami, penebus kami, dan pelindung kami sekalian. Kami datang kepada Tuhan oleh sebab kami ingin untuk belajar lebih banyak bagaimana supaya kami dapat menjadi alat yang lebih ampuh dalam pekerjaan Tuhan. Kami sadari akan keterbatasan kami, kiranya akal budi surga boleh menjadi bagian kami masing-masing. Kiranya kuasa Roh Kudus menyebabkan kami dapat mengerti, mendapatkan pengertian untuk pelajaran yang akan diberikan melalui kelas masing-masing. Kiranya dengan demikian akan ada suatu pertumbuhan kerohanian untuk hidup kami dan untuk anggota-anggota kami, dan kami dapat lebih dekat kepada Tuhan, mempunyai sukacita dalam Yesus, sukacita dalam pelayanan, dan kami dapat lebih tersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami datang kepada Tuhan, menyadari ketergantungan kami kepadamu dalam segala perkara. Kami datang kepada Tuhan menghadapkan nama-nama yang sakit sekarang ini. Rio, Nia, dan Kamerun di Peru, kemudian Pendeta Richard Barron di Bandung, Ferry Ngantung, Francisca Agustin, Fernandes Ruturambi, ya Carlos Marbun, dan Agus Maromon. Kami hadapkan kepadamu ya Tuhan nama-nama ini, kiranya tangan Tuhan yang berkasihan boleh menjamah akan tubuh mereka. Tuhan boleh besertai akan pengobatan yang diberikan dokter ataupun perawatan yang diberikan oleh perawat. Supaya semua usaha yang dibuat akan berhasil, dengan demikian mereka akan kembali sehat sedia kala, pulih kembali, dan nama Tuhan dimuliakan. Kepadamu saja kami bergantung ya Bapa, menyadari tanpa Tuhan kami tidak berdaya apa-apa. Namun kami dapat mempunyai satu keyakinan yang penuh oleh sebab Tuhan yang berkuasa, yang mengasihi kami, yang boleh menerima akan seruan hati kami masing-masing, sehingga doa ini dapat terkabul hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami sebagai umat Tuhan dapat tetap mendukung satu sama lain dalam perjalanan menuju ke surga, dan makin lama kami dapatkan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Yang mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta. Dan kita akan memulaikan acara kita pada malam hari ini, pembahasan PGSSI, pelajaran sekolah sahabat yang ke-13 ya. Terakhir untuk kuartal ini. Dan sekali lagi saya akan ingatkan kepada semua partisipan agar posisi speakernya dalam keadaan mute, supaya tidak ada suara lain yang akan keluar. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Silakan Pak Pendeta. Baik, Shalom, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di mana saja berada.
Saya akan coba share screen dengan pelajaran kita, ya, pelajaran yang terakhir, ya, dan kita harapkan semua dapat lebih mengerti apa yang dimaksudkan dengan kehidupan perjanjian baru. Oke, jadi dalam pendahuluan kita bisa menyebutkan tentang hidup itu bagi suatu lingkaran. Hidup, lahir, hidup, kemudian mati, ya. Nah, itulah yang telah terjadi, ya. Kita lahir, kita hidup dan mati, ya. Kemudian ada seorang yang bernama Mark Twain yang pernah mengatakan, ya, dua perkara yang sangat penting dalam hidup, ya, yaitu kelahiran, kemudian yang kedua, mengapa kita lahir. Jadi mengapa kita lahir, itu berarti tujuan daripada kehidupan itu sendiri. Ya. Jadi kita semua merindukan hidup yang berarti. Ya, kita dalam perjalanan menuju ke surga, namun kita tidak perlu harus tunggu sampai Yesus datang untuk kita bersuka cita. Kita dapat merasakan berkat itu sementara kita masih berada di dunia ini. Dan kita dapat menikmati kebahagiaan di dunia ini dalam masa menunggu kedatangan Yesus. Ya, itu boleh menjadi satu pendahuluan untuk saudara masing-masing. Kemudian apakah yang penting daripada ayat hafalan? Ya, kita coba lihat, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dengan segala kelimpahan. Ya, jadi kita lihat bahwa akibat dosa kita semua akan mati. Ya, Yesus datang agar kita mendapatkan kehidupan. Jadi itulah kita dapatkan melalui Yesus. Tetapi kehidupan dalam Yesus adalah kehidupan yang limpah. Kelimpahan itu tidak selamanya dalam materi. Banyak yang Tuhan lihat adalah satu alat yang ampuh di dalam segi materi, Tuhan akan berkati. Ya, dan banyak sekali yang saya kenal, ya, orang-orang yang cukup terkenal, misalnya di Brasil ada nama Alfonso, ya, salah satu orang yang terkaya di Brasil adalah seorang Advent, ya. Apakah di Amerika ada yang namanya Godwin McNeilus, ya. Itu ya, berkelimpahan secara materi, ya. Tempoh hari di Hong Kong, Chen Sheng, ya. Dia sudah meninggal, dia pindah ke Vancouver, kemudian anaknya meneruskan, makanya ada Chen Sheng Foundation yang membantu berbagai macam proyek pembangunan universitas kita di seluruh dunia. Oke, jadi namun kita bisa mempunyai yang limpah dalam sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, ya. Kita bisa hidup yang limpah dalam kesehatan. Kehidupan memiliki Yesus adalah hidup yang limpah, ya. Salah satu hal yang sangat penting yang kita bahas juga adalah tentang kita tidak perlu mempunyai perasaan bersalah oleh sebab kita sudah mempunyai Yesus Kristus. Oke, itu yang penting dalam ayat hafalan. Kemudian kembali kepada prinsip yang kita selalu berikan, yaitu CIA principle. Oke, connect, interpretation question, dan application question. Itu pendahuluan tadi adalah sudah merupakan satu connect, ya. Tetapi kita coba lihat connect tambahan. Mengapa pelajaran ini penting? Ini sering kita tanyakan. Ya. Nah, sesuai dengan pendahuluan kita dapatkan untuk melihat, ya, mengapa kita harus bersuka cita. Untuk belajar dengan dasar apa kita bisa menuntut janji Tuhan, untuk mengalami bagaimana perjanjian akan memerdekakan kita dari perasaan bersalah, kemudian untuk mengerti apa maksudnya mempunyai hati yang baru. Oke, jadi ini hal-hal yang penting dan akan tercakup di dalam pelajaran kita. Nah, sekarang interpretation question. Apa yang kita katakan tentang pelajaran ini? Nah, sekarang ringkasan pelajaran saya coba bagi dengan sangat simpel sekali Anda untuk bisa berikan, yaitu terbagi atas 3 bagian. Perjanjian baru dengan hati yang baru. Perjanjian baru dengan hidup baru, ya. Kemudian perjanjian baru dengan misi baru, ya. Sangat simple, Anda bisa ambil daripada pelajaran ini. Jadi perjanjian baru dan hati yang baru. Oke. Nah, sekarang Alkitab berbicara tentang hati yang baru. Apakah yang dimaksudkan dengan hati? Ya, hati itu ada di mana? Ya, saudara-saudara, apakah di sini, ya, ya, sebelah kiri, sini kanan, ya, atau di sini? Ya. Nah, di dalam ini saya berikan coba langsung, ya, arti daripada hati dalam Alkitab, ya.
Kemudian kata heart, ya, di dalam bahasa Ibrani itu disebut lab atau kadang-kadang libah, ya. Dikatakan this term stands for the inner part of a person, ya. Jadi ini berbicara mengenai bagian dalam daripada seorang manusia yang dimaksud yang menunjukkan kepada kemauan kita, pikiran kita, kesadaran kita, emosi dan juga pengertian kita, ya. Jadi dan itu menunjukkan akan seseorang punya tabiat moral dan determinasinya, ya. Itu berbicara tentang keseluruhan daripada manusia, ya. Jadi keseluruhan daripada manusia, pikiran, kesadaran, emosi dan sebagainya, pengertian. Itu satu hal yang sangat penting dengan kata hati. Oke. Apakah janji Tuhan? Oke, bisa mulai baca Yeremia 31 sampai 33, ya, Stans. Yeremia 31 ayat 31 hingga 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oke, ini hal yang sangat penting sekali, ya. Jadi Tuhan akan menaruh Dia punya hukum di hati kita. Oke, kemudian kita coba baca lagi 2 ayat yang lain. Yehezkiel 11, ya. Yang ke-10, Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Oke, Tuhan akan memberikan hati yang baru, ya, roh yang baru, ya, dan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras, itu hati batu. Tapi Tuhan memberikan kepada kita hati yang taat. Terima kasih. Kemudian kita coba lihat lagi, ya, ayat berikut, Yehezkiel 36, 26 dan 27, ya. Joko bisa teruskan ini? Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu Ya. akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Oke, nah ayat yang berikut, Stans, Efesus 3:17. Efesus 3 ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Oke, nah sekarang apakah yang Tuhan kehendaki dengan hati kita? Dari kesimpulan daripada ayat-ayat tersebut kita akan dapatkan, ya, hukumnya di dalam hati kita. Itu berarti hidup kita ditransformasikan. Kita mempunyai hati yang baru, artinya hati yang ditransformasikan. Ya. Rohnya berada di dalam hidup kita. Yesus tinggal dalam hati kita, artinya pikiran kita ditransformasikan. Dia mau kita benar-benar berakar dalam kasih, ya, keinginan kita ditransformasikan. Jadi kehadiran daripada Roh Tuhan dalam hidup kita yang akan mengubah, akan ada satu transformasi di dalam diri kita. Hati ini boleh dikatakan adalah penipu, hati itu jahat. Kadang-kadang saya berhadapan dengan seorang yang susah sekali, ya, untuk merubah dia punya pendapat. Ya. Sekarang saya sedang berusaha untuk menolong akan satu keluarga yang di dalam masa seperti
telur di ujung tanduk, ya. Jadi masing-masing suami istri keras, ya. Jadi perlu satu hati yang baru, ya, untuk supaya melihat akan keadaan diri dan bagaimana coba untuk membahagiakan orang lain. Itu adalah hanya dengan kuasa Tuhan ya bisa dapat terjadi. Nah sekarang kita perlu hati yang baru. Kenapa? Kita untuk membuang hati yang batu. Ya. Untuk memiliki hati baru, maka hati lama harus mati. Ya. Sebab tidak bisa kita tetap mempunyai hati yang lama sementara kita mendapatkan hati akan merindukan hati yang baru. Jadi hati lama harus disalibkan, ya, dan mati. Dan yang menyalibkan hati yang lama adalah kasih Kristus, yaitu kasih Allah. Jadi kalau kita merenungkan apa yang Tuhan telah buat kepada kita, maka hati kita yang akan terjamah, kita punya hati yang kasih lumer, ya, dengan kuasa Tuhan. Kasih Allah dalam jiwa kita menyebabkan kita mempunyai hati yang baru, oleh sebab belas kasihannya, kasih karunia-Nya, maka kita berubah untuk memiliki hati yang baru, ya. Kalau tidak, kita akan merasa bagaimana benarnya kita. Mungkin juga kita menurut hukum, tapi kita merasa bahwa penurutan kita ialah yang menyebabkan keselamatan. Ya. Jadi Yesus tahu, artinya Yohanes tahu dari pengalaman, ya. Makanya kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 ataupun 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4, ya, dan sebagainya, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang itu adalah bagian pertama, ya. Sekarang kita masuk kepada bagian kedua, perjanjian baru dan hidup yang baru, ya. Nah, hidup yang baru ini, ya, ada dua dimensi, ya, yaitu, ya, dimensi masa kini, kemudian dimensi, ya, masa yang akan datang, ya. Dua dimensi, ya. Memang kita sering katakan, wah, kita akan dapat hidup yang kekal. Ya. Bukan hanya hidup kekal di surga, tapi hidup yang berkualitas di dunia ini. Ya. Ini satu perkara yang sangat penting yang kita harus alami. Hidup yang makin baik setiap hari. Ya. Jadi berkat kekristenan bukan hanya soal nanti kita akan masuk surga. Ya. Kita sering dengar sekarang kita harus pasti masuk surga atau kita merindukan masuk surga. Itu benar. Tapi jangan tunggu sampai surga datang, baru artinya Yesus datang, kita masuk surga, baru kita bahagia. Kita harus merasakan kebahagiaan kita sekarang ini. Oke, Yohanes 17 ayat 3. Ya. Stan? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kapan kita punya hidup kekal? Ya. Waktu kita mengenal akan Yesus Kristus, mengenal Tuhan, ya, Allah yang benar satu-satunya. Jadi mengenal saja kita sudah dapat hidup yang kekal. Apa maksudnya? Nanti kita akan bahas. Oke, kita coba lihat lagi berkat yang lain. Ini kita bicara coba tentang berkat semasa kini. Oke, Yohanes 10 ayat 10. Ya. Joko? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oke, jadi kita akan dapatkan satu kehidupan dan kita memperolehnya dengan kelimpahan. Dan kembali kelimpahan itu, ya, banyak yang mendapatkan kelimpahan berkat materi, namun juga berkat kebahagiaan, sukacita, kesehatan, itu semua berkat-berkat yang limpah yang kita bisa nikmati sementara kita berada di dunia ini. Kemudian apalagi kita coba lihat janji yang diberikan oleh Yohanes, ya. Kalau kita lihat di dalam ini adalah dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4, ya. Stans? Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup.
Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Boleh teruskan? Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Terima kasih. Oke, jadi salah satu berkat di mana kita mengenalkan Tuhan adalah sukacita. Dan sukacita yang bagaimana? Sukacita yang sempurna. Nah, kita coba lihat ya, 7 kali disebutkan yang menunjukkan hubungan erat dengan Yesus. Ya, ini Yohanes sebab dia adalah murid Yesus, ya sama-sama. Toh. Makanya dikatakan kami lihat, kami dengar, kami saksikan, kami jamah. Ya, yang telah dinyatakan kepada kami telah melihatnya, kami saksikan. Ya. Jadi itu menunjukkan satu hal yang luar biasa. Tidak heran memberikan sukacita. Namun kita bisa mengalami sukacita yang sepenuhnya juga, ya, walaupun kita tidak langsung lihat dengan mata kita, tapi secara kerohanian. Ya. Kenapa? Yesus juga itu sudah tidak mengerti. Ya. Oleh sebab Yesus sudah naik ke surga, tetapi Yohanes penuh dengan sukacita. Ya. Ingat kata-kata Yesus kepada Thomas, berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Ya. Jadi bila Yesus masuk di hati kita, maka kita akan dapat menghasilkan sukacita, sebab sukacita adalah buah roh. Ya. Jadi sukacita itu yang menyebabkan kita ya tidak merasa perasaan bersalah, mempunyai damai, sejahtera, dan sebagainya. Dan itu semua sesuai dengan apa yang kita lihat berbagai macam penelitian sekarang ini, bahwa sukacita itu memberikan kepada kita kebahagiaan dan kesehatan umur yang panjang. Ya, mungkin pernah dengar, kadang-kadang dalam seminar kami sebutkan pengalaman daripada Norman Cousin. Ya. Jadi bagaimana dia yang tadinya sudah mendapatkan penyakit kolagitis, ya, dan dalam keadaan yang sangat parah sekali, tetapi akhirnya obat-obat sudah tidak mempan. Ya, satu hari dia makan 26 aspirin, tetapi tetap juga tidak sembuh-sembuh. Bahkan dia justru makin makin banyak sekali efek sampingnya. Tetapi sesudah dia mulai gembira dan sebagainya, sukacita dan sebagainya, maka akhirnya dia sembuh total. Ya. Nah, jadi kegembiraan, apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa hati yang bersukacita itu membaiki obat, ya, itu Amsal 17:22, itu adalah satu berkah yang benar-benar terjadi. Oke, apa yang menyebabkan seorang itu bersukacita? Oke, kita coba lihat lagi Galatia 5:22 dan 23. Ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa sukacita itu adalah hasil bekerjanya roh dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau kita menerima akan Dia, kemudian menerima akan anugerah rohnya, ya, Roh Kudus bekerja dalam diri kita, kita akan menghasilkan buah, ya. Dan kita lihat bahwa tidak disebut buah-buah roh, ya, tetapi buah menunjukkan bahwa ya buah roh itu hanya satu, tetapi mempunyai banyak sekali ya flavorsnya, ya. Kasihnya, sukacita dan sebagainya, semuanya itu adalah satu, ya. Jadi tidak bisa katakan bahwa saya punya kasih tapi tidak punya sukacita, tetapi masing-masing itu mempunyai cita rasa ya daripada buah roh tersebut. Oke, kemudian salah satu poin yang lain yaitu berkat daripada seorang yang sudah mempunyai hati yang baru adalah hidup yang baru. Hidup yang bagaimana? Adalah hidup yang bebas dari perasaan bersalah. Kenapa ini bisa terjadi? Oke, Stan boleh baca Roma 8 ayat 1 dan 1 Yohanes 1 ayat 9.
Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, jadi Tuhan tidak akan menghukum kita, ya. Kita mengaku dosa kita, Tuhan menghapuskan dosa kita dan sebagainya, ya. Dan ini ya bagaimana Allah yang suci tidak mempersatukan manusia yang telah melanggar perjanjian dengan Tuhan, ya. Sampai kita tidak perlu punya perasaan bersalah, ya. Kita coba lihat 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Oke, jadi oleh sebab Dia yang memikul dosa kita, ya. Banyak ayat-ayat yang lain, misalnya seperti Yesaya pasal 53, ya, hampir seluruh pasal itu berbicara tentang bagaimana Yesus adalah domba yang menanggung dosa kita dan sebagainya. Jadi harusnya kita yang mati, tetapi Yesus mati untuk kita, dan bukan hanya mati biasa, Dia mati dengan disalibkan dengan penderitaan yang luar biasa supaya kita dapatkan selamat. Oke, Adam dan Hawa setelah melanggar dia punya perasaan bersalah, toh dia menyembunyikan diri, ya, dan dia takut. Kenapa? Sebab sudah bersalah. Tetapi ini juga pengalaman kita masing-masing, ya. Sering kita mempunyai perasaan bersalah oleh satu dosa yang kita pernah buat, ya, dulu, mungkin waktu masa kita masih lebih muda dan sebagainya, tetapi ada solusi untuk bebas dari perasaan bersalah, ya. Kemudian Anda dalam pelajaran lihat seorang kisah yang bunuh wanita dengan brutal, punya perasaan bersalah, dan polisi pasang mikrofon di kuburan. Dan benar, dia ke kuburan, ya, untuk menyesali kesalahannya, dan ya, sebab dia punya perasaan bersalah, ya, dan akhirnya dia ketangkap dengan sendirinya. Orang akan dikejar-kejar oleh perasaan bersalah, ya. Dan sekarang lawan daripada perasaan bersalah, ya, tidak ada condemnation, yaitu kalau sebab adanya apa? Justification. Tuhan membenarkan kita, ya. Kalau kita sudah dibenarkan, maka kita bebas daripada perasaan bersalah, ya. Jadi jangan khawatir, ya, tidak perlu punya perasaan bersalah, ya, kemana-mana kita pergi. Saudara mengerti bahwa perasaan bersalah itu bisa menyebabkan orang yang kepengen mati tapi tidak bisa mati, ya. Saya tidak tahu kalau sudah pernah dengar kisah daripada seorang Jerman yang telah membunuh orang, dia adalah Nazi, ya, yang telah bunuh banyak orang, ya, dan waktu dia sudah mati, ya, dia kepengen sekali, dia sudah menderita, dia pengen mati tapi tidak bisa mati, ya. Kenapa? Sebab dikejar oleh perasaan bersalah, dan dikatakan, saya mau pastikan bahwa saya diampuni oleh orang lain. Apakah ada orang Yahudi di sini? Tolong. Dipanggillah seorang Yahudi. Kemudian seorang Yahudi dengar kisahnya bagaimana dia sudah bunuh, menyiksa orang dan sebagainya. Dia pikirkan bagaimana caranya, ya, menghadapi orang ini yang tidak mau mati. Dia pengen mati, ya, supaya dia bebas daripada perasaan bersalah, tetapi tidak bisa. Kemudian akhirnya dia tinggalkan orang ini. Dia tidak siap untuk mengampuni, ya. Mengapa? Oleh sebab dia pun mengingat bagaimana saudaranya, orang tuanya juga telah mengalami penganiayaan daripada Nazi. Baik, nah itu bicara kita tentang soal pengampunan, ya. Nah, jadi pengampunan daripada Tuhan, ya, menyebabkan kita merasakan bahwa kita bebas daripada perasaan bersalah, dan kita tidak perlu merasa takut, sehingga kita boleh merasakan kebahagiaan. Baik. Kenapa? Roma 3 ayat 23 sampai 36, Tuhan sudah mengambil dosa kita. Jadi tidak perlu perasaan bersalah. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak berdosa telah menjadi berdosa untuk kita, ya. Jadi Tuhan ambil tempat kita. Dia benar-benar merasakan berdosa sebab menanggung dosa manusia, merasakan malunya dan menderitanya oleh sebab dosa kita.
Jadi kalau kita menyadari terima ini dengan sesungguhnya, maka kita betul-betul punya hidup yang baru dan tidak perlu punya perasaan bersalah, tetapi kita punya penuh sukacita dan damai sejahtera. Baik, apalagi berkat yang diperoleh dengan memiliki akan Yesus. Oke, Yohanes 5 ayat 24. Stans. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Oke, jadi dia dapatkan hidup yang kekal. Jadi hidup kekal kapan? Sudah ada di dunia ini. Oke, nanti kita coba lihat lebih lanjut. Ya. Kemudian bagaimana kasih Allah dicurahkan kepada kita? Ya, kita lihat dari 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai 16. Ya. Joko. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengurniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Jadi semua itu terjadi oleh sebab besarnya kasih Allah kepada kita, ya, kasih Allah di mana Ia telah mati untuk kita. Baik. Nah, sekarang poin-poin penting, ya, sering disebutkan agar kita jangan dipengaruhi oleh perasaan. Ada dalam pelajaran kita. Dan iman bukanlah perasaan. Sebab perasaan seperti angin, kan? Bisa datang dan bisa pergi. Namun kita adalah makhluk emosi. Ya. Kita bukan manusia kalau tidak punya perasaan. Kita dapat merasakan damai, sukacita, kita bisa merasakan kasih, kita merasakan kebencian, kemarahan, ataupun emosi. Ya. Bukan maksud Tuhan agar kita dipengaruhi oleh perasaan. Tetapi Tuhan memberikan keadaan di mana kita mempunyai perasaan. Ya. Dan mungkin juga perasaan yang negatif seperti kemarahan, kita tidak bisa menolak perasaan kita. Namun Tuhan menghendaki agar kita mempunyai perasaan yang positif dan dapat mengendalikan akan perasaan. Oke, jadi emosi tidak salah. Emosi adalah hasil dari apa yang terjadi, apakah baik ataupun tidak baik. Tetapi bila kita dipengaruhi oleh perasaan negatif, itu dapat merusak hidup kita. Misalnya marah terus, itu kan merusak jantung kita, tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Kita harus dapat mengontrol perasaan, sebab perasaan bisa membawa kita kepada negatif ataupun positif. Nah, Tuhan memberikan hidup untuk dapat merasakan berkat Tuhan. Ya. Jadi kalau kita merasakan berkat Tuhan, itu yang menyebabkan kita mempunyai sukacita, ya, dan itu adalah satu perasaan yang luar biasa. Oke, nah sekarang soal hidup kekal itu kita akan coba lihat sekarang, mau kita bawa kepada dimensi masa yang akan datang. Okay. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oke, jadi dimensi masa mendatang, ya. Kita bisa bersukacita sekarang sudah diampuni, ya. Kita tidak perlu punya perasaan bersalah, kita punya damai sejahtera, namun kita juga punya pengharapan untuk masa yang akan datang, sehingga duka cita kita oleh sebab kematian orang yang kita kasihi dapat memberikan kepada kita suatu hiburan. Oke, kemudian kita coba lihat Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Joko? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, ini adalah satu perkara yang walaupun penting. Kenapa? Walaupun ia sudah mati, setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Luar biasa. Oke. Tuhan tidak pernah mengajarkan kebakaan jiwa. Anda mengerti itu tentang begitu orang mati, kemudian dia punya jiwanya melayang-layang dan sebagainya. Saat gereja Protestan meninggalkan gereja Katolik, mereka juga membawa ajaran tentang hari perbaktian, yaitu tentang hari Minggu, dan juga soal kebangkaan jiwa, ya, yang tidak alkitabiah sebab ajaran itu sesuai dengan tradisi. Ya. Nah, Yohanes 6 ayat 40, ya, boleh bicara Stans. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Oke, terima kasih. Oke, beroleh hidup yang kekal. Menerima Yesus kita telah... Bukan, itu penjelasan saya. Oke. Nah, menerima Yesus kita telah mendapatkan kasih karunia tersebut, kita telah menerima hadiah apa? Hidup yang kekal. Bagaimana Anda katakan hidup yang kekal? Ya, oleh sebab ya, kalau kita mati nanti itu hanyalah apa? Tidur saja. Oke, kita hanya tidur saja. Tetapi kita bisa mempunyai satu hidup yang kekal, ya, sebab kita akan dibangkitkan. Tetapi ini saya ada ilustrasi di sini. Oke, saya kasih tahu kepada cucu saya, oke, saya sudah beli hadiah untukmu. Ya, ini hadiahnya. Tapi dibuka, ya, kalau ulang tahun kamu sudah tiba. Ya, jadi ulang tahunnya masih 10 hari lagi. Ya, kita sudah beli dia punya gift untuk cucu ini. Ya, jadi dia sudah lihat itu gift. Ya. Milik siapa? Milik dia. Namanya ada di situ. Ya. Tetapi apakah dia sudah terima? Ya. Dia bisa, dia sudah terima, tapi masih belum lihat apa itu, ya, belum dibuka dan sebagainya. Nah, itulah hidup yang kekal. Ya. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, menerima Yesus, dikatakan mempunyai anak itu, kita punya hidup yang kekal. Ya. Kita akan mati, oh iya, tetapi satu waktu kita akan hidup yang kekal. Jadi akan ada satu masa di mana hadiah hidup yang kekal itu diberikan dan kita tidak akan pernah mati. Dan kalau kita mati nanti kita hanya sekedar tidur saja. Ya. Jadi itu sekedar ilustrasi tentang bagaimana kita sebutkan hidup yang kekal. Alkitab katakan hidup yang kekal kalau kita sudah mengenal akan Yesus Kristus atau mengenal Allah Bapa dan juga Yesus Kristus. Baik. Kemudian hidup yang kekal, hidup baru untuk selamanya. Kita lihat Wahyu 21 ayat 1 dan Wahyu 21 ayat 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 4. Oke, ini adalah satu suasana yang kita rindukan. Ya, sementara kita mendapatkan berita kematian setiap hari. Ya, setiap hari. Ya. Saya minggu depan akan ikut, artinya bicara untuk itu Rukun Tamang punya penghiburan 6 orang yang akan tempoh hari 9 orang. Kemudian hari itu adalah minggu depan tanggal 4 Juli. Tetapi hari Minggu ini juga ada keluarga juga, ya, kematian, ya, mungkin ada yang kenal Bapak PA Siboro, ya, Guntur Siboro punya Bapak, ya. Jadi kembali kita coba lihat berita kematian setiap hari kita dengar, oke. Tetapi kita punya pengharapan di mana langit dan baru dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi, ya, kematian dan tidak ada lagi kesusahan, ya. Loh, kok saya ini ayatnya sama, ya.
Oke, rupanya saya kutip yang salah untuk yang kedua itu harusnya adalah kita berbicara tentang tidak ada lagi penderitaan. Mungkin saya coba baca saja dari ayatnya. Ya, saya mengutip salah. Oke. Jadi dikatakan di sini, dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, ya, sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Ya, ini adalah satu hal yang kita rindukan, segala sesuatu yang lama sudah berlalu, tidak ada lagi kematian, kesusahan ataupun juga sakit penyakit, tidak ada perkabungan. Baik, nah sekarang kita masuk pada bagian ketiga, ya, perjanjian baru dan misi baru. Oke. Nah, bagaimana agar kita berhasil dalam melakukan misi Yesus? Oke. Matius 28 ayat 19 dan 20, ya, Stans. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Terima kasih. Oke. Banyak penduduk dia yang mempunyai beban, ya. Dan tidak tahu arti hidup sekarang ini kan. Terlalu banyak yang tidak mengerti, tidak mengenal kebahagiaan. Walaupun banyak uangnya, tetapi banyak orang yang justru apa? Bunuh diri. Ya. Banyak yang bergumul dengan identitas dan arti kehidupan. Namun kita memiliki identitas. Apa? Kita adalah orang Kristen, bahkan kita adalah orang Advent yang menunggu kedatangan Yesus. Kita mempunyai hidup yang berarti. Dan kehidupan itu, oleh sebab kita sudah merasakan sukacita di dalam kebenaran, ya, maka kita memiliki misi untuk mengabarkan kabar baik. Ya. Jadi Matius 28 ayat 19 dan 20 itu menunjukkan bahwa kita mempunyai tujuan hidup, yaitu untuk mengabarkan agar lebih banyak orang yang mempunyai hidup yang berarti. Saudara-saudara sekalian, hidup yang berarti yang berada di dalam Tuhan. Itulah yang kita ingin bagikan kepada orang lain, sebab kita mau supaya orang pun mempunyai sukacita, mempunyai damai sejahtera, mempunyai kebahagiaan, tidak punya perasaan bersalah. Ya. Dan itu adalah satu perkara yang dapat kita kabarkan kepada orang lain. Dan kita harus bangun untuk apa? Untuk menjadi berkat. Ya. Kita harus terlibat, ya, supaya lebih banyak murid, ya, yang dapat dihasilkan. Pemuridan agar lebih banyak orang yang dapat mengecap hidup yang berarti. Ada sebuah istilah yang diberikan oleh salah satu profesor, ya, disciples are disciplers always and always, ya. Jadi murid-murid itu adalah orang yang menjadikan murid yang lain selalu dan dengan segala macam cara, ya, dengan hidup kita, dengan kata-kata kita, tindakan kita, telepon kita, jangan pernah lupa, ya, apapun profesi kita, kita haruslah menjadi penarik jiwa bagi Tuhan. Jadi membawa lebih banyak untuk menikmati perjanjian baru dengan hati yang baru, hidup baru, dan misi yang baru. Ya, jadi kembali, ya, hati baru, hati baru, hidup baru, dan misi yang baru. Oke, sekarang application, ya. Bagikan pengalaman bagaimana mengalami sukacita di dalam Tuhan. Ya, Anda bisa sampaikan sukacita bagaimana, ya, pengalaman Anda. Ya, saya kalau bisa mengulangi hidup saya akan tetap ingin mengulangi hidup saya di mana sukacita di dalam Tuhan. Ya, itu adalah satu hal yang harus dialami oleh semua orang. Oke. Nasihat apa yang Anda dapat berikan kepada teman yang dibebani dengan perasaan bersalah? Ya, ada orang yang, aduh, ya, saya sudah salah, sudah ini, ya, rumah tangga hancur berantakan, ya. Maka apa yang kita dapat buat? Kita berikan pengharapan bahwa Yesuslah yang bisa memberikan kita bebas daripada perasaan bersalah. Ya, bisa Anda ceritakan bagaimana pengalaman Anda? Bagikan pengalaman bagaimana Anda mengalami kasih Allah dalam keadaan yang tidak bisa terlupakan, ya. Sudah masing-masing kita perlu
mengalami kasih Allah dalam keadaan yang tidak bisa terlupakan. Ya. Jadi untuk saya pribadi adalah misalnya waktu kematian si Andrew anak kami, ya, dan kunjungan daripada Mark Finley dan pendeta Ted Wilson ke rumah kami, dan mereka katakan percaya saja, betul percaya. Kita tidak mengerti, tapi percaya saja. Ya. Dan itu menjadi satu berkat, memberikan pengharapan kepada kita dalam situasi seperti itu, kita dapat tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana jaminan hidup kekal menolong Anda dalam menghadapi banyak tantangan kehidupan sekarang ini? Ya, termasuk kita ada dapat pengharapan walaupun ada masalah COVID, penyakit, kematian, dan segala kesusahan, pekerjaan, susah makanan. Kita tetap merasakan hidup itu, hidup yang kekal, menyadari bahwa Tuhan mencintai kita. Bagaimana hidup Anda telah terberkati setelah membagikan kabar baik mengenai Yesus kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, satu sukacita bagi kita adalah kalau orang mendengarkan firman Tuhan, dan kita bagikan firman Tuhan, dan orang menerima firman Tuhan, dan menerimanya. Kami bersama dengan Peggy ada di Oral Channel. Setiap hari Minggu, Anda sering dengar juga promosinya, mungkin juga sebentar akan dipromosikan. Ya, ada nama yang kita sebut Revelation of Hope. Kita baca buku Wahyu dalam bahasa Inggris. Dan salah satu yang ikuti kita, ya, adalah seorang yang bernama Karina Cameron dari England. Ya. Dia bukan Advent, dia dari Pantai Costa, dari Assembly of God. Ya. Kemudian sudah terima tentang Sabat, dia ingin dakwah lebih banyak. Dan sesudah pelajaran hari Sabat, hari Minggu kemarin, maka Karina bilang, Karina bilang begini, ya, boleh bisa dapatkan bahannya hari Kamis ini, beberapa orang dari gereja Assembly of God mau kebaktian di rumah saya. Saya mau bagikan tentang berita tentang hari Sabat kepada mereka. Boleh tolong. Bukankah itu satu sukacita, saudara-saudara? Ya, sukacita. Jadi kita bisa tetap ya membagikan firman kepada orang lain. Oke, baik. Question and answer, ya. Sekarang waktunya untuk question and answer. Apakah ada selingan dulu, Ibu Peggy? Ya, Pendeta, terima kasih untuk pembahasan pada Bisa minum dulu. hari ini. Silakan minum. Dan sambil Pendeta istirahat sejenak, minum, kita akan menyaksikan teaser dari Oral Channel. Bagi yang mau bertanya, silakan tuliskan pertanyaan di chat room. Dan yang mau bertanya langsung boleh raise hand. Saya lihat sudah ada 3 orang yang raise hand ya. Namun belum buka kamera. Oh, oke. Oke, sorry, ini belum dikasih ini ya. Tolong buka kamera yang mau bertanya langsung. Oke. Iya. Ya, silakan Saudara Daniel.
Baik, terima kasih Daniel Sitompul sudah sharing acara-acara kita. Pastikan kita boleh ikut ya seluruh rangkaian acara hari Minggu pagi, hari Minggu malam, dan juga seperti biasanya Kamis malam ada Wahyu. Dan yang Pendeta Kuntaraf hari Minggu malam berbahasa Inggris. Belum banyak dari PGSSI yang ikut, tapi ya ada beberapa. Baik, saya lihat di room chat masih ada 1 pertanyaan, kemudian ada 3 yang raise hand. Namun yang pertama Aristirahsyu ya, itu raise hand, tapi saya lihat belum buka videonya, jadi saya langsung ke yang sudah buka video. Di sini yang buka video ada Bapak Pulo Lasman, jadi saya berikan kesempatan kepada Bapak Pulo Lasman untuk bertanya langsung. Shalom, selamat hari Sabat, salam sehat semuanya. Shalom. Sehat. Ya, sehat selalu ya. Terima kasih Bu Peggy. Baik Pak Pendeta, saya mau bertanya Pendeta terkonsentrasi kepada judul kita kehidupan ya, perjanjian kehidupan. Saya mau tanya tentang hari Senin dan hari Selasa. Bebas dari rasa bersalah, kemudian hati baru. Begini Pak Pendeta, mungkin saya bisa besok akan saya bagian di kelas. Bagaimana kita menghadapi rasa bersalah ini dan hidup baru? Kita sudah minta pengampunan, hidup tidak lagi hidup dengan daging tapi dengan roh, bahkan sudah hidup dengan hati baru, hati yang diubahkan. Tapi kadang-kadang sebagai umat-umat Tuhan kita suka disinggung-singgung masa lalu kita, Pendeta. Ya, ini saya alami, disinggung-singgung masa lalu kita baik secara langsung tidak langsung, ya. Bahkan dipancing-pancing Pendeta supaya kita hidup kembali kepada masa lalu, Pendeta. Kira-kira kata kuncinya bagaimana Pendeta untuk tetap kita bertahan dalam kehidupan perjanjian baru ini? Itu yang pertama Pendeta. Yang kedua Pendeta, karena kebetulan besok saya akan Persatuan Guru-Guru Sekolah Sahabat, saya akan mengajar. Sedikit Pendeta, saya minta supaya, ini kan akan berakhir pelajaran kita Pendeta. Biasanya kalau udah berakhir, ditutup buku, ditaruh-taruh di lemari buku, kita belajar yang baru yaitu Kristus dan Kristus. Kira-kira Pendeta, 3 bulan pelajaran ini, saya minta 1 atau 2 kesimpulan dari mulai pelajaran apa yang telah terjadi sampai kehidupan baru yang paling kita bisa aplikasikan supaya nggak sia-sia pelajaran kita ini, Pendeta. Itu ya. Terima kasih, Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pulo Lasman. Wow, ini sekali maju 2 pertanyaan. Silakan Pak Pendeta. Yang pertama tentang masalah sudah masa lalu tetap diikuti-ikuti ya. Ingatlah jikalau kita mengaku dosa kita maka Tuhan itu setia dan adil ya, dan Tuhan mengampuni kita daripada segala dosa dan kesalahan. Ya. Tidak ada satu doa yang paling cepat untuk dijawab ya daripada doa memohonkan pengampunan dosa. Dan kalau kita sudah mengaku dosa kita, datang kepada Tuhan, God forgive and forget. Oke. Nah, siapa yang mau coba mengutik-ngutik bahwa kita bersalah, itu adalah setan. Ya. Kuasa setan adalah supaya kita merasakan bahwa kasih karunia Tuhan tidak cukup untuk mengampuni dosa kita. Ya. Jadi ketidakpercayaan ya bahwa kita sudah diampuni oleh dosa. Kemudian faktor yang kedua adalah oleh sebab artinya setan berusaha supaya dosa kita masih belum diampuni. Ya. Itulah sebabnya ada suatu perdebatan antara Mikael ya dengan Lucifer yang menghadapi mayat daripada Musa. Ya. Jadi mau dibangkitkan, kemudian sebab dikatakan dia adalah orang berdosa, tetapi ya dibangkitkan oleh sebab dia adalah seorang yang sudah mendengar akan Tuhan. Sebab kenapa? Dikatakan oleh dia sudah pernah bersalah, tetapi Tuhan dalam kasih-Nya telah menutupi dia dan telah mengampuni akan dia. Ingat, ya perasaan bersalah yang datang sesudah ya kita mengaku dosa kita itu adalah datang dari kuasa kegelapan. Ya, untuk menunjukkan kuasa Tuhan tidak cukup berhasil untuk mengalahkan perasaan bersalah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kesimpulan daripada semua ini, ya, perjanjian lama, perjanjian baru, ataupun semuanya adalah sama, yaitu everlasting covenant, perjanjian yang kekal, yaitu keselamatan hanya melalui Yesus,
Dan keselamatan itu harus mengubah cara hidup kita, ya, dengan kuasa Roh Kudus supaya kita mempunyai hati yang baru. Hati yang baru menyebabkan kita punya hidup yang baru dan kita mempunyai misi yang baru. Ya. Dengan demikian, maka kita penuh dengan sukacita kemana kita pergi, ya, termasuk dalam masa kesukaran sekalipun kita tetap hadapi dengan penuh penuh optimis dan penuh pengharapan. Okay. Saya rasa itu bisa menjadi satu hal yang inti, maksudnya daripada pelajaran sepanjang kuartal yang lalu, bukan? Ya. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Kuntara. Ya, terima kasih Pak Bu Pulo Peggy. Lasman sudah bertanya. Oke, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Hermon Ratu Romon. Iya, bagi yang lain yang mau bertanya silakan. Bapak Hermon, ya silakan. Oke, shalom. Shalom. Ya, selamat Sabat untuk saudaraku semua seiman di dalam Kristus. Selamat Di dalam Sabat. gereja masih Advent hari ke-7. Iya. Pelajaran kita luar biasa ya. Saya ada 2 yang akan ditanyakan. Pertama saya akan masuk dulu ke Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan lagi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya ingin tanyakan ayat ini kepada Pak Pendeta, apakah perintah ini sifatnya wajib atau sunnah, atau di dalam bahasa Arab itu fardu kifayah atau fardu ain, wajib dilakukan oleh kita sebagai pengikut Yesus, atau boleh dilakukan, boleh juga tidak. Nah itu. Kedua, nah setelah kita, pertanyaan yang kedua, setelah kita mempelajari pelajaran ini, pengampunan kehidupan kekal, kita akan kembali. Bagaimana ketika kita mati kelak? Apakah ketika kita mati kelak, kita memiliki kepastian bahwa kita pasti masuk surga atau masih tanda tanya? Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Baik, yang pertama, ya, apakah Matius pasal 28 ini adalah satu perkara yang wajib atau tidak? Oke, saya ingin sampaikan ya bahwa kalau kita membaca akan Matius pasal 25, ya, di sana ada perumpamaan tentang talenta. Ya. Ada yang dapat 5, ada yang 2, ada yang 1. Apa yang kita harus buat dengan talenta itu? Kesimpulannya ialah kita harus menggunakan talenta itu untuk digunakan. Ya. Jadi kalau seandainya apa yang terjadi dengan mereka yang tidak menggunakan talentanya, dikatakan ya, hanyalah kamu ya hamba yang tidak setia. Kalau begitu, mengabarkan itu, apakah dia itu wajib? Ya wajib. Ya. Kalau ditanya yes or no, wajib atau tidak, jawabnya adalah wajib. Ya. Namun, saya mau katakan, ya, seorang yang sudah dijamah oleh kasih Kristus, dia tidak bisa tidak akan mengabarkan. Ya. Jadi, dia tidak akan tinggal diam. Ya. Ada tulisan daripada Mrs. White yang katakan bahwa seorang sudah dijamah oleh kasih Kristus, maka ia dikatakan tidak bisa simpan itu untuk diri sendiri. Dia akan kabarkan kepada dia punya keluarga yang pertama, ya, kepada temannya, ya. Itu adalah satu hal yang tidak bisa tidak. Dia akan kabarkan kalau seorang sudah dijamah oleh kasih Kristus. Itu faktor kedua. Faktor yang ketiga, kita menghibur, ada istilah ya di dalam mengabarkan, ya, yaitu centrifugal dengan centripetal.
fatal. Ya. Jadi orang melihat kita atau kita pergi ke sana. Ya. Nah, kata pergi artinya kita pergi. Ya. Tetapi juga orang juga akan datang. Dan kita bisa bersaksi melalui kehidupan kita masing-masing. Kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang jujur, kita menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang setia kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin dikatakan diejek orang alim, orang sok suci dan sebagainya, tetapi kita itu menjadi saksi ya melalui kehidupan kita. Ya. Jadi saksi ya melalui Anda punya email yang Anda buat, atau melalui WhatsApp atau Telegram yang Anda tuliskan, ya, kita bisa bersaksi dengan segala macam cara. Itulah sebabnya saya katakan tadi tentang disciples, ya, disciplers, ya, orang yang membuat lebih banyak orang murid, ya, dikatakan bagaimana always and always dengan segala macam cara, ya. Jadi Anda membimbing anak Anda ke gereja, ya. Ajar anak ini untuk menyanyi. Itu adalah satu kegiatan dalam bersaksi, ya. Jadi apapun yang kita buat tidak bisa tidak harus berhubungan dengan pengabaran Injil, ya. Jadi kalau ditanya singkatnya, wajib atau tidak? Wajib. Tetapi caranya dengan segala macam cara. Oke. Yang kedua, orang mati, ya, apakah sudah pasti masuk surga? Ya. Kalau saya tidak merasa ragu, ya, kenapa? Ya, kita mengenalkan Tuhan, ya, kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita mempunyai kehidupan, ya. Jadi surga adalah sesuatu yang Tuhan akan berikan, tetapi saya ingin sampaikan, surga itu kita tidak perlu khawatirkan. Surga itu bonus. Ya. Sukacita dalam Tuhan itu kita alami kapan? Di dunia ini. Ya. Itu kekristenan harus kelihatan dari wajah Anda yang selalu senyum. Jangan Anda punya muka itu murung-murung saja, saudara-saudara, oleh sebab COVID dan sebagainya. Ya. Kita harus tunjukkan dalam masa COVID sekalipun kita masih tetap bisa tersenyum. Kenapa? Tuhan mencintai kita. Ya. Berkat-berkat perasaan bebas bersalah, kemudian berkat damai sejahtera, berkat sukacita, kebahagiaan, ya, kesehatan. Itu adalah kita yang dapat nikmati, ya, kapan di dunia ini. Kebahagiaan, berbahagia, ya. Saya kemarin, ya, saya lari-lari dengan anak saya, dengan cucu saya. Oke. Seneng, ya. Jangan pikir bahwa orang 74 tahun nggak bisa lari-lari. Saya masih bisa lari-lari dengan cucu saya. Oke. Jadi kita bersukacita dalam Tuhan dengan segala macam cara. Oke. Surga adalah bonus. Tetapi kebahagiaan dalam Tuhan kita alami di dunia ini. Mudah-mudahan sudah menolong. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Iya, terima kasih sudah bertanya. Ini di chat room ada pertanyaan dari Ibu Evi Peo. Namun Ibu Evi, bolehkah Ibu Evi bertanya langsung karena tulisannya Ibu terpisah-pisah untuk pertanyaannya. Saya membacanya takut salah. Jadi saya undang Ibu untuk bertanya langsung. Bagaimana Ibu Evi Peo bisa bertanya langsung? Ya, baik, boleh. Ya. Tolong buka videonya Ibu Evi mana ya? Oh ya, oke ini. Sudah kelihatan. Udah kelihatan ya? Wajahnya. Oke, selamat sahabat, Ya, Pendeta sama-sama. Kebenaran, selamat sahabat, Ibu Peggy, selamat sahabat semua partisipan. Sehubungan dengan masuk surga kan, ada kan di Wahyu ya, yang masuk itu 144.000 orang, itu mewakili 12 suku bangsa Israel. Namun ada satu suku yang hilang, suku Dan, digantikan oleh anak Yusuf, anak Yusuf lah ya. Saya dari sebelah papa ada keturunan Portugis dan ada keturunan Yahudi dikit.
Tapi saya nggak tahu dari suku mana. Entah kalau dapat dari suku Dan bagaimana dong? Apakah saya ketolong dari engkong Chinese atau dari mama yang ada darah Minahasa? Itu yang saya bingung. Kalau saya dari suku Dan bagaimana? Ya, jangan khawatir ya. Ya, oleh sebab Darah Yesus. yang ini orang-orang Yahudi sendiri pun sudah tidak tahu dia dari suku mana. Ya. Artinya orang-orang Israel sekarang yang datang dari kerajaan utara, oleh sebab mereka sudah bercampur baur ya oleh kuasa daripada Assyria. Kita kan pelajari dalam minggu pada kuartal yang lalu ya. Maka mereka sudah bercampur baur begitu, mereka pun tidak tahu sukunya. Kami berapa banyak sekali ke Israel ya, kemudian kami punya turis guide ataupun supir kan orang-orang Yahudi, kadang kami tanya, sering mereka tidak tahu ya. Ada satu yang tahu dia dari Lewi katanya ya, tapi jadi supir. Sebetulnya kan Lewi harusnya jadi imam. Oke. Nah, sekarang mereka sendiri pun tidak tahu sukunya itu suku apa. Oke. Kecuali orang Yahudi yang dari selatan, yaitu dari Yuda ya, yang tahu. Sedangkan yang lain itu mereka umumnya sudah tidak tahu. Ya. Nah, tetapi tidak perlu kita takut, sebab itu hanyalah simbol daripada umat Tuhan. Oke. Lambang. Kalau hanya itu adalah dari suku orang Israel, suku-suku orang Israel, wah, bagaimana dengan Tionghoa? Bagaimana dengan orang Afrika? Bagaimana dengan orang dari Amerika? Ya, kita tidak bisa masuk dalam situ, tetapi itulah hanya merupakan suatu simbol, lambang. Sedangkan jumlahnya pun saya percaya itu adalah satu simbol. Segala sesuatu yang berada dalam buku Wahyu banyak yang mengandung arti simbol. Ya. Tetapi yang sangat penting ialah ya, kita mengenal akan Yesus, ya, sebab tidak ada nama lain di dunia ini yang bisa memberikan keselamatan kecuali nama Yesus Kristus. Kalau kita mengenalkan Yesus, maka kita akan diberikan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu adalah yang kita nikmati sekarang ini, di dunia ini, dan juga di dunia yang akan datang. Jangan khawatir soal dunia yang akan datang. Ya, tetapi kitalah hidup ya sekarang ini ya dengan artinya yang kita hidup sekarang ini adalah hidup yang penuh dengan nikmat ya. Kebetulan saya harus khotbah besok di gereja saya di sini ya, dan judulnya ya adalah Life is a gift from God ya. Terus saya punya kesimpulan adalah life is a gift from God ya. What we do with it ya is our gift to God. Jadi hidup adalah karunia Tuhan ya, dan apa yang kita buat dengan hidup adalah ya adalah pemberian kita kepada Tuhan. Kita terima hidup, dan apa yang kita buat dan hidup adalah kita berikan kepada Tuhan. Itulah saya punya khotbah besok di gereja saya di sini. Oke, kebetulan harus dalam bahasa Inggris, tetapi di Indonesia tengah malam. Jadi Ibu Evi boleh ikut dengar khotbahnya. Kasih linknya. Baik, terima kasih Bu Evi. Semoga puas ya. Jadi don't worry, jangan takut. Kita semua dari satu darah, yaitu darah Yesus ya. Baik. Soalnya penelitian ini ada yang terangkan begini, ada yang terangkan begitu. Terus saya jadi takut, waduh, kalau kita dari suku Dan hilang dong. Iya. Cuma saya ketolong ada darah Minahasa, ada darah Cina, jadi ya. Darah Yesus aja satu udah. Ya, darah Yesus ya, yang menyelamatkan. Ya, darah Yesus yang menyelamatkan. Ya, Pak Edmund Situmorang, terima kasih untuk tambahan ayatnya Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, ini untuk Ibu Evi PO juga ya. Terima kasih Pak Edmund Situmorang, dan selanjutnya raise hand dari Bapak, loh kok sudah hilang ya? Sudah lower hand ya? Pak Maromon, apakah masih mau bertanya? Saya sudah tidak lihat lagi. Ya, terima kasih. Oke, Pak Maromon, tolong buka kameranya ya Pak. Sudah.
Sudah ya, terima kasih. Silakan Pak. Ya, saya mau tambahkan sedikit dan saya mau bertanya. Wah, saya udah senang dengan tambahan karena jarang-jarang orang mau tambahkan, tapi ada pertanyaan juga. Saya Silakan Pak. minta maaf. Nggak apa-apa, silakan Jadi Pak, senang. tadi Saudara Hermon katakan, apakah kita bagaimana dengan Matius 28 ayat 20 dan 19 dan 20. Dikatakan di sini bahwa 1 Korintus 9 ayat 16, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi kita semua diwajibkan untuk menginjil. Nah, ini pertanyaan sederhana yang saya mau sampaikan kepada Pak Pendeta Kuntaraf. Apakah ini saya berteman dengan Ustadz Muhammad Yasin, tapi dia sudah masuk Kristen. Boleh enggak dia gabung dengan link kita? Itu aja. Kalau ini kan karena ini link untuk para guru sekolah Sabat. Dia ingin sekali bergabung, cuma saya masih takut, ragu-ragu, dan saya mau tanya dulu sama Ibu Peggy dengan Pak Boleh Pendeta. Pak. Terima kasih. Soalnya dia orang luar kan. Iya, nggak apa-apa Pak, karena ini keluar di YouTube juga, jadi semua orang bisa belajar. Terima Ya, kasih. Itu saja. Jadi silakan panggil mantan-mantan ustadz yang lain. Iya. Baik. Terima kasih. Silakan Pendeta, mungkin ada mau jawaban yang lain? Ada pertanyaan yang lain Pak Maromon? Ya, itu aja. Itu aja. Saya Oh, mau oke. bisa digabungkan diri gitu Ya, dengan boleh, kita. boleh. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Maromon. Dan kita sebetulnya masih punya waktu 15 menit dan ini jarang terjadi Pendeta. Kita hampir 1 tahun lebih ya. PGSSI biasanya banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab karena waktunya sudah habis. Tapi kali ini waktunya masih ada, pertanyaannya sudah habis. Nah, saya mau berikan. Oh, ini ada dari Guntur Sitorus raise hand. Silakan. Oke, jadi ada 2 yang raise hand. Pak Guntur Sitorus dan Pak Marbun. Silakan Pak Guntur. Sebentar, di unmute dulu Pak. Unmute. Ya, silakan pertanyaannya Pak. Terima kasih Bu Peggy, selamat sahabat Pendeta Kuntaraf, selamat sahabat buat kita semua. Terima kasih atas penjelasannya ya. Maaf saya tadi agak terlambat, jadi kurang mengetahui penjelasan dari awal. Nah, ada pertanyaan saya. Ini kan judul kita yang terakhir ini adalah kehidupan perjanjian baru. Ya. Nah, ada beberapa ya kehidupan perjanjian baru itu dari mulai Senin sampai Kamis. Ya, nah kira-kira bedanya kehidupan perjanjian baru dengan kehidupan perjanjian lama itu di mana ya yang paling prinsip, Pak Pendeta? Terima kasih. Oke. Itu sebenarnya ya berbicara secara rencana Tuhan tidak ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Dan keselamatan oleh perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah sama, yaitu sebetulnya hanya dengan kasih karunia Allah. Ya. Dan sebetulnya yang ada adalah apa yang disebut everlasting covenant, ya, yaitu ke perjanjian yang kekal, ya, perjanjian yang kekal. Namun, ya, oleh saat kesalahpengertian daripada orang Israel, sehingga ya waktu diberikan dengan hukum Tuhan dan mereka katakan apa yang Tuhan katakan kami turut, ya, maka kita bisa lihat akan satu perbedaan di situ, ialah bahwa kehidupan perjanjian lama itu ya seakan-akan keselamatan itu dengan menurut, ya, sedangkan kehidupan itu artinya perjanjian baru itu sesuai dengan rencana Tuhan yang sesungguhnya, ya, yaitu bahwa keselamatan itu hanya melalui kasih karunia Allah, ya. Dan kasih karunia Allah yang memberikan kepada kita suatu hati yang baru, ya,
dan Roh Tuhanlah yang bekerja di dalam diri kita, sehingga kita punya hukum itu berada di dalam hati kita, dan penurutan itu adalah satu perkara yang menjadi hal yang otomatis. Ya, kita menurut, kita harus belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu berbicara, dan Tuhan berbicara di hati kita, dan itu yang menyebabkan kita akan menurut. Ya. Nah, perjanjian lama, ya, oleh sebab mereka punya keinginan untuk menurut, ya, sebenarnya juga mereka tidak sanggup, ya, memberikan indikasi bahwa adanya kesanggupan untuk menurut dengan kuasa sendiri. Namun ada poin-poin yang sangat mendasar adanya bedanya antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, yaitu sebab dalam perjanjian lama untuk keselamatan itu mereka membawa akan domba-domba yang melambangkan akan Yesus, ya. Jadi, nah sekarang mereka setelah mengerti oleh sebab saya sudah bawa domba, maka saya diselamatkan. Padahal tidak, yang seharusnya adalah Yesus itu, ya, belum datang dan dilambangkanlah melalui domba, dan yang saya korbankan ini adalah domba yang melambangkan Yesus, dan Yesuslah yang menyelamatkan saya. Jadi tentang tata cara kehidupan perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, dalam banyak hal sebetulnya seharusnya sama. Kenapa? Mereka harus menurut akan hukum Allah, ya. Mereka harus artinya percaya bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus, ya. Namun, ya, mereka yang tidak mengerti jadi berputar kepada keselamatan oleh sebab diri sendiri. Ya. Mereka yang betul-betul mengerti, seperti Abraham, ya, dengan iman, dan imannya itu diperhitungkan jadi kebenaran. Apa artinya? Jadi dia tahu keselamatan itu hanya dengan iman saja. Dan berulang-ulang artinya Musa selalu menekankan, ya, kepada orang Israel, bukan oleh sebab kebaikanmu kamu akan masuk ke Kanaan, tidak, tetapi oleh sebab kebaikan Tuhan, karunia, ya, kasih karunia daripada Tuhan. Ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa menolong, ya, apa yang ditanyakan. Ya. Baik, terima kasih. Baik, silakan. Ya, terima kasih Pak Guntur Sitorus untuk pertanyaannya, dan terima kasih sudah bergabung di PGSSI. Selanjutnya Pendeta, ini ada yang resen dari Bapak Marbun, ya. Bapak Marbun M. Pak Marbun, silakan bergabung, Pak. Iya. Selamat sahabat Pak Kuntaraf, Pak semuanya. Jadi pertanyaan saya basicnya ini adalah penginjilan. Penginjilan dari segala macam lah, segala macam. Kita harus aktif. Saya sedang mengikuti ceramah-ceramahnya gereja Stephen Tong yang agak menghina Advent, ya, beberapa waktu yang lalu. Dia janji mau memberikan ajaran yang salah tentang gereja Advent, tapi saya tunggu-tunggu, akhirnya dia bicara tentang gereja Mormon, ya Pak, yang saya ikuti 2 Kamis berturut-turut. Nah, tapi ini ada pertanyaan saya Pak Kuntaraf, kebetulan Pak Kuntaraf ada di Amerika. Bagaimana organisasi kita men-treating kuburan dari Ellen G. White, almarhum Ellen G. White? Apakah sangat istimewa? Apakah ada hal-hal yang kita lakukan istimewa tentang kuburan daripada Ellen G. White ini, sehingga gerejanya Stephen Tong ini menuduh kita bahwa kita mengkultuskan, ya, mengkultuskan Ellen G. White. Mungkin agak pertanyaan ini lari dari pelajaran, tetapi saya mencoba datang dari penginjilan karena setiap ceramah live-nya gereja Stephen Tong ini saya ikut, dan saya mencoba memberikan penjelasan-penjelasan tentang gereja kita. Mohon maaf Pak Kuntaraf, walaupun sedikit agak tidak sesuai dengan sekolah sahabat, tapi saya masuk
kira-kira dari segi penginjilan? Karena secara pribadi saya tak suka gereja kita agak dihina-hina. Terima kasih Pak Kuntarap. Terima kasih. Saya ada dengar YouTube daripada salah satu pendeta dari Stephen Tong yang namanya Tony Drun, ya. Dan dia bicara, ya dibilang dia akan kasih 2 sesi tentang gereja Advent adalah bidat, ya. Dan baru 1 sesi, kemudian akhirnya dia rupanya rubah, ya. Yang kedua tidak bahas lagi tentang Advent, tetapi bahas tentang Mormon. Itu mereka punya hari Kamis, ya. Mereka ada apa yang disebut PA, pendalaman Alkitab, dan sedang membahas tentang bidat. Nah, saya sudah jawab, tetapi itu sedang diedit dia punya jawaban saya oleh Hope Channel Indonesia. Mudah-mudahan minggu ini akan keluar jawaban saya. Ada beberapa poin mungkin saya jelaskan di sini. Ya, itu pendeta dari Stephen Tong, ya, menyebutkan Advent itu bidat. Tetapi sebelum itu dia membuka, ya, tanda daripada bidat atau tidak tergantung kepada 3 hal. Yang pertama adalah, ya, otoritas, ya. Kalau yang berdasarkan otoritas itu adalah Alkitab, ya itu bagus. Kemudian yang kedua adalah soal Trinitas, ya. Jadi kalau misalnya yang percaya kepada Trinitas, maka dia bukanlah bidat. Kemudian yang ketiga adalah keselamatan oleh iman. Nah, dia sebutkan, ya, bahwa kalau lolos dari 3 ini, ya, maka dia bukan bidat. Tetapi pembicara itu, yang namanya pendeta Tony Drun itu, ya, tidak konsisten dengan dia punya penjelasan. Dan itu yang saya jawab dalam video YouTube yang akan muncul minggu ini. Oke. Yaitu, dia berikan 3 tanda ini, ya. Bukankah kita percaya bahwa Alkitab adalah otoritas yang tertinggi? Kemudian, bukankah kita percaya kepada Trinitas? Dan bukankah kita percaya kepada selamat oleh iman? Tetapi dia masih tetap menuduh bidat. Oke. Dan satu kritik juga yang saya berikan di dalam video tersebut, ya, adalah dia menerjemahkan bidat dari kata heresy. Saya bilang definisi heresy, ya, itu berbeda dengan cult. Dan saya tunjukkan, kebetulan saya di rumah anak saya, sekarang saya tidak bisa tunjukkan bukunya, The Kingdom of Cult, yang ditulis oleh Walter Martin, tidak memasukkan nama Advent dalam kategori cult. Tetapi dia menulis buku khusus, The Truth of Seventh-day Adventist, menunjukkan kebenaran daripada gereja Advent. Ini yang dikatakan oleh Walter Martin dari Eternity Magazine. Oke. Nah, jadi dia tidak konsisten, dan salah satu sebab katanya, oleh sebab ada kutipan-kutipan keyakinan gereja Advent yang juga mengatakan bahwa tulisan Advent, ya, artinya tulisan Ellen G. White menyamakan, ya, tulisan Ellen G. White, ya, dengan tulisan daripada Alkitab. Saya katakan posisi gereja Advent di dalam soal tulisan hubungan Mrs. White, tulisan Mrs. White dan dengan Alkitab adalah sebagai berikut, ya. Tulisan Ellen G. White, ya, adalah terang yang kecil membawa kepada Alkitab. Kemudian tulisan Ellen G. White, ya, itu adalah menolong kita mengerti Alkitab. Yang ketiga, tulisan Ellen G. White itu adalah menolong kita mengaplikasikan Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dasarnya tetap adalah Alkitab. Ya. Jadi saya bahas itu di dalam video, mudah-mudahan Anda bisa lihat, ya. Kalau sudah ada 9 video yang keluar, ya, yaitu dengan Anda bisa lihat saja di YouTube dengan judul
ajaran Advent tentang. Jadi ajaran Advent tentang keselamatan, ajaran Advent tentang Sabat, tentang hukum, dan mereka selalu tekankan hukum dimulai di Sinai. Kemudian saya berikan prinsip-prinsip hukum, ya 10 hukum ada sebelum apa Sinai, ya. Misalnya seperti saya ambil contoh, Yusuf digoda oleh istri Potifar. Dan dia katakan, bagaimana aku akan melakukan dosa besar ini? Ya. Apa artinya? Yusuf yang hidup 400 tahun sebelum Sinai sudah tahu, ya, jangan kamu berzina. Ya. Jadi itu artinya penting sekali bahwa prinsip hukum sudah ada sebelum Sinai. Ya. Nah, jadi jadi ada pembahasan tentang itu, ya, tentang asal usul hukum, kemudian ajaran Advent tentang hari Minggu bagaimana, ya, ajaran Advent tentang makanan, ya. Itu YouTube dalam waktu 1 hari langsung mencapai 1000 lebih, ya. Cepat sekali orang membacanya, ya. Jadi Anda pun saya undang untuk membaca akan seri itu, dan jawaban kepada ini tentang Ellen G. White, saya akan sedang diedit dan akan keluar dalam minggu ini. Mungkin itu yang dimaksudkan. Sudah boleh saya jawab artinya. Iya, semoga sudah menjawab ya Pak Marbun. Masih sedikit aja. Jadi itulah pendeta yang disampaikan oleh salah satu asistennya Stephen Tong. Dia menuduh, ya, di video terakhir yang saya ikuti, dia menuduh kita mengkultuskan Ellen G. White lebih daripada Paus, ya, lebih daripada Paus. Nah, pertanyaan saya ialah, saya pengen tahu secara pribadi, bagaimana kita memelihara kuburan Ellen G. White, ya, kuburan Ellen G. White di Amerika? Apakah kita bikin lebih hebat dari kuburan-kuburan biasa, atau kita as a normal grave aja? Gitu mungkin yang saya tanya Pak Kuntara. Oh, biasa-biasa saja. Oke, Ya. thank you. Thank you, sudah terjawab. Dan kita tidak mengkultuskan Ellen G. White, ya. Kita percaya, dan apa yang dikatakan Alkitab oleh Ellen G. White pada tahun 1909 pada saat ia menghadiri GC yang terakhir, ya, sebelum dia meninggal tahun 1909, ya. Dia diminta untuk berbicara, maka dia turun artinya dari tempat duduknya, kemudian dia pergi menuju ke mimbar, kemudian dia angkat Alkitab, dan apa yang dia katakan, "Brethren, I recommend to you this book." Ya. Saya menganjurkan pada Anda buku ini. Itu apa? Alkitab. Ya. Jangan tulisan-tulisan Mrs. White mengatasi kepada Alkitab. Ya. Tidak boleh, ya. Tetap harus membawa kita kepada Alkitab. Ya. I recommend to you this book. Ya. Dan itu yang saya tekankan di dalam video menjawab asisten daripada Stephen Tong tersebut. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya sudah habis, Pendeta. Namun ada satu pertanyaan. Datangnya dari Mick Martin. Memang ini tidak sesuai dengan pelajaran kita pada malam hari ini. Namun ini sepertinya Mick Martin ini, karena beliau adalah teman dari Novi Langitan, dia bertanya, "Shalom, saya Mick, saya bertanya Pak Pendeta, hari Sabat." Suara saya kedengaran nggak? Oke. Shalom, saya Mick, saya bertanya Pak Pendeta, hari Sabat itu hari apa pasnya? Terima kasih. Jadi ini mungkin ada satu pelajaran khusus ya, Mick Martin. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama pada malam hari ini. Kita boleh nanti di pelajaran yang lain, atau apakah Pendeta mau menjawab secara singkat? Singkatnya, ya, ada paling sedikit 7 alasan untuk katakan bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Ya. Jadi yang pertama, buka saja kamus bahasa Inggris, ya, dan lihat Sunday, ya,
dikatakan the first day of the week. Kemudian lihatlah kepada Sabat dikatakan seventh day of the week. Ya, dengan kamus bahasa Inggris ya itu sangat jelas sekali melalui Webster. Yang kedua melalui kalender. Anda lihat saja kalender Anda. Ya, sering adalah yang merah itu adalah yang paling ujung. Ya, itu adalah hari pertama. Ya, yang paling ujung kiri ataupun di atas. Ya, ya. Kemudian kita akan dapatkan melalui kalender bahwa hari Sabat itu adalah hari yang ketujuh. Ya. Kemudian acara yang ketiga, bahasa Indonesia artinya nama hari itu dalam bahasa Indonesia ditulis di dalam bahasa Arab, berasal dari kata bahasa Arab. Ya. Dan kata minggu itu adalah Ahad. Ahad itu artinya apa? Berasal dari kata wahid, artinya satu. Kemudian Senin itu berasal dari kata isnin, itu artinya dua. Selasa itu berasal salasa, itu artinya tiga. Rabu itu artinya raboh, ya, artinya empat. Jadi dari bahasa saja langsung kita dapatkan hari Sabat itu adalah hari yang ketujuh. Itu adalah alasan ketiga. Alasan yang keempat, kita bisa lihat penggunaan daripada kata Sabat itu dipakai untuk hari Sabtu itu di 105 bahasa. Misalnya bahasa Spanyol, ya, yaitu Sabado. Itu apa itu Sabado? Itu adalah hari Sabtu. Ya. Bahasa Prancis Sabato, Sabato. Ya. Kemudian Rusia Sobutan. Ya. Jadi itu satu hal yang berhubungan. Dan bahasa Indonesia Sabtu itu berasal dari apa? Dari Sabat. Oke. Itu faktor yang berapa? Yang keempat. Ya. Yang kelima, perbandingan dari berbagai macam bahasa. Ya. Perbandingan dari berbagai macam Alkitab. Misalnya Alkitab di dalam buku Matius pasal 28 ayat 1, sesudah hari Sabat sudah lewat, pada hari pertama dalam minggu itu, ya, itu ditulis di dalam Alkitab, ya. Tetapi kalau Anda lihat di dalam Today's English Version, ya, atau di dalam New English Bible, ya, atau di dalam The Living Bible atau bahasa Indonesia sehari-hari, okay, hari pertama dalam minggu itu tidak lagi disebut hari pertama dalam minggu, tetapi dikatakan ya on Sunday. Jadi Anda lihat on Sunday. Jadi sangat jelas sekali kalau gitu hari pertama di dalam minggu adalah apa? Sunday. Sabat sudah lewat pada hari Minggu. Ya. Jadi sangat jelas sekali. Kemudian itu sudah alasan kelima. Alasan yang keenam, lihat saja dalam bahasa Alkitab dalam bahasa Malaysia. Ya. Dalam bahasa Malaysia dikatakan untuk untuk Keluaran 20 ayat 8, ya, dikatakan perhatikanlah ya hari Sabtu, ya, dan kuduskanlah dia. Ya. Jadi disebutkanlah ingatlah, tetapi disebutkan perhatikanlah hari Sabtu dan kuduskan. Jadi tidak disebut Sabat di dalam bahasa Malaysia, tetapi langsung apa? Sabtu. Itu alasan yang ke-6. Alasan yang ke-7, kita bisa lihat bahwa orang Yahudi itu ya mengikuti weekly cycle dari Kejadian sampai kepada zaman Yesus, dari zaman Yesus sampai sekarang, satu minggu selalu terdiri atas 7 hari, ya. Dan sampai sekarang mereka itu berbakti pada hari Sabtu, yaitu hari Sabat. Jadi dengan 7 alasan tersebut, maka kita mengetahui ya bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Itu bisa lebih jelas kalau misalnya lihat di dalam Alkitab di dalam Lukas pasal 23-24 ya, bagaimana Yesus itu ya dibaptiskan disalibkan kapan? Hari Jumat, ya. Dan dikatakan itu adalah hari persiapan untuk orang Yahudi, ya. Kemudian Yesus dikubur pada hari Sabat, ya. Kemudian pada hari pertamanya dia bangun, ya, Lukas 24 ayat 1. Jadi dengan demikian maka jelas bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu, tetapi perhitungan Sabat ya
itu adalah dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Sama seperti ya waktu Kejadian ayat 1 ya, ataupun juga kalau kita lihat di dalam buku Imamat ya, yang menyebutkan tentang dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Oke, mudah-mudahan saya sudah menolong ini pertanyaan daripada saudara Mik. Ya, baik. Ya, Mik Martin. Baik, terima kasih Pendeta. Waktu kita sudah molor panjang. Terima kasih juga untuk Pak Edi Lukas. Mungkin itu tambahan atau pertanyaan karena panjang dan waktunya sudah habis. Mohon maaf Pak Edi Lukas, saya tidak memberikan kesempatan. Kita akan ketemu lagi sahabat depan ya. Dan kita akan tutup pertemuan ini seperti biasa. Saya akan kirimkan bahan presentasi Pendeta Kuntaraf beserta dengan videonya di WhatsApp grup PGSSI maupun WhatsApp grup bukan WhatsApp grup, Telegram ya, akan saya kirimkan di situ. Jadi bagi mereka yang menghendakinya boleh ambil di grup. Nah, baik, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa. Pendeta Glory Wangania, apakah masih ada? Pendeta Glory Wangania akan tutup dalam doa, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Stans, Pak Joko ya yang sudah membacakan ayat tadi. Ya, Pendeta Glory boleh tutup dalam doa. Mari kita berdoa, suara didengar sudah? Sangat jelas Pendeta, silakan. Ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Malam hari Sabat Tuhan yang kudus ini, hati kami penuh dengan sukacita. Karena berkat firman-Mu kami sudah terima. Melalui hamba-Mu, Pendeta Dr. Kuntaraf, kami diberikan wawasan dan arahan tentang maksud firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Bapa, malam hari ini dengan kerendahan hati dan keyakinan kami memohon, kiranya Engkau memberikan kepada kami hati yang mau mengerti, hati yang mau menurut, hati yang mau bertumbuh dalam pengenalan akan kasih terhadap Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang baru, karena hati yang baru Engkau curahkan bagi kami. Secara khusus hamba menyerahkan dan berdoa untuk hamba Tuhan Pendeta Kuntaraf yang sudah melayani dari waktu ke waktu. Termasuk Ibu Kuntaraf, biarlah mereka diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan akal budi surga. Begitu juga Ibu Peggy dan Bapak Iskandar yang telah mengkoordinir acara ini, supaya diberikan kasih karunia surga, sehingga melalui pertemuan yang indah setiap Sabtu malam, kami umat-umat Tuhan diberikan kekuatan melalui wawasan firman Tuhan. Dan malam ini juga hamba berdoa bagi seluruh anggota PGSSI yang bergabung dari waktu ke waktu. Tuhan berkati agar kami mau bertumbuh dalam Engkau, dalam kasih karunia-Mu. Dan bila malam hari ini kami akan beristirahat, Engkau melindungi kami Tuhan. Bangunkan kami besok pagi untuk beribadah dengan puji Tuhan. Dan kami juga berdoa, biarlah sahabat-sahabat kami yang sakit, khususnya yang terpapar oleh COVID-19, Engkau menilik mereka, memberikan kekuatan imun tubuh, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami serahkan keluarga-keluarga yang berduka, berikan penghiburan yang hanya berasal daripada-Mu. Hamba percaya apa yang terjadi di dunia ini hanyalah sementara waktu. Tidak lama lagi iman kami mengatakan Yesus akan datang. Kami akan masuk dalam kerajaan yang indah dan kekal itu. Kuatkan iman kami dan percaya kami hingga Engkau datang, Bapa. Inilah doa hamba-Mu. Dengar doa hamba-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Glory Wangania doanya, dan terima kasih kepada semua yang sudah mengambil bagian, yang sudah bertanya ya. Kita akan buka unmute untuk mengucapkan selamat Sabat satu dengan yang lain. Dan sekali lagi Ibu Stans, terima kasih. Pak Joko, terima kasih.
Pendeta Glory, Sama-sama. terima kasih. Sahabat Terima buat kasih saudaraku Pendeta semua. Harap, Ibu Peggy, si hamba-hamba Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. selalu dari mula Berkati. Amin. Terima kasih Ibu Peggy. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai depan ya.